Perhatian, perhatian. Jumpa kembali dalam channel Cendekia Muslim bersama Gus Handi. Tetap pertahankan kewarasan Anda selama menonton video ini. Jangan lupa siapkan kopi dan camilan sebagai pendamping. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini kembali akan aku ajak untuk menganalisa kebodohan si Paul Zong ya. Kebodohan si Paul Zong. Berkali-kali dia itu kalau membuat statement itu kayak orang kentut gitu. Makanya nggak heran kalau ada salah satu pendeta yang menyebut dia itu muka pantat gitu. Kali ini dia membuat satu statement yang sangat kalau sebenarnya kita perhatikan itu sangat menghina NKRI. Tetapi anehnya para pendukungnya itu justru seakan menyetujui dan mendukung dan mensupportnya. Yaitu ketika dia mengatakan bahwa anjing di Eropa itu lebih beruntung daripada bayi-bayi di Indonesia. Kemudian ada yang lebih lanjut seolah-olah hanya dari kaum pendeta yang di Eropa saja yang kemudian dalam khotbahnya itu soal menyayangi binatang. Tetapi untuk lebih jauh mari kita saksikan dulu video berikut. Ajaib ya, bagaimana bisa ketika orang-orang ini malah justru melakukan perintah, atau orang-orang yang katanya tidak bertuhan ini malah justru menghargai binatang-binatang ini daripada orang-orang yang katanya bertuhan. Dan hidup mereka jadi lebih makmur ya, hidup mereka jadi lebih sejahtera kan. Anda amatin deh, negara-negara yang sejahtera. Oh ya, jangan bilang Arab Saudi binatang nggak dihargai. Anda kalau di Eropa, di Belanda, atau di Jerman, Anda motong ayam, nggak tuntas, ayamnya seminggu masih jalan-jalan, Anda bisa masuk penjara loh. Kalau di Indonesia malah jadi tontonan, masuk ke YouTube ya, masuk ke TV One. TV One memang beda. Geblek ya, ini seminggu ayam jalan-jalan dipotong, malah buat tontonan. Kalau di sini Anda, siapa yang motong ini? Didatangi sama partai binatang, saudara. Masuk penjara Anda. Motong ayam nggak tuntas, nggak sampai mati, lumayan dibiarkan bisa jalan-jalan seminggu. Ya, Anda kalau ketahuan makan anjing itu ya masuk penjara, saudara. Anda ketahuan motong anjing itu, karena anjing bukan untuk dimakan. Ya, Anda bisa masuk penjara loh. Anda kalau punya anjing 2 hari nggak diajak jalan-jalan, tetanggamu tahu, lapor polisi, Anda bisa didenda loh. Tiap hari Anda kalau ngajak jalan-jalan anjingnya. Makanya saya bilang anjing di Eropa lebih beruntung daripada bayi-bayi di Indonesia. Itu teman-teman video dari Paul Zong ya, yang kemudian dia menyimpulkan bahwa anjing di Eropa itu lebih beruntung daripada bayi-bayi di Indonesia. Ini sungguh satu statement yang sangat menghina NKRI lah. Kemudian pelan-pelan kita analisis satu persatu ya. Jadi kalau Paul Zong mengatakan bayi di Indonesia itu tidak lebih beruntung dari anjing di Eropa, maka kita melihatnya pada pada legacy atau konstitusi lah. Konstitusi yang ada di negara kita. Dalam Undang-Undang Dasar ya, pasal 33 ayat 1 dan 2. Ini terkait dengan kehidupan warga bangsa yang ada di Indonesia ya. Pasal 33 ayat 1 dan 2 itu pada intinya ya, seluruh sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dikuasai negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian di pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 yang pada intinya fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara negara. Kemudian ada kewajiban bagi negara untuk memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian penyediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang baik. Jadi sebenarnya konstitusi kita itu sudah jelas
bahwa negara ini akan memberikan satu jaminan sosial, akan menggunakan potensi sumber daya alam yang ada untuk kemakmuran rakyat, dan termasuk di sini adalah bayi gitu loh. Kemudian kalau Pak Ozong itu mengatakan seolah-olah bayi di Indonesia itu dalam tanda kutip kan tidak lebih beruntung dari anjing, istilahnya itu menderita banget begitu. Ini adalah fitnah teman-teman, fitnah keji terhadap negara. Karena setauku sampai sekarang itu jarang ya, bahkan tidak pernah ada satu kasus ada balita di Indonesia itu yang meninggal dunia karena kelaparan. Maksudnya dalam jumlah yang masif begitu loh. Kalau 1-2 karena keteledoran orang tuanya atau karena sebab-sebab yang lain itu ya pasti ada lah 1-2 begitu. Tetapi yang kemudian dalam jumlah besar masif kemudian ada balita yang menderita kelaparan di negeri, tidak ada. Jadi Zong ini asal ngomong aja ya, asal bacot aja si Zong ini. Kemudian ketika dia membanggakan hukum di Eropa ya, yang seolah-olah bagaimana memperlakukan anjing yang 2 hari sekali harus diajak jalan-jalan, kalau nggak diajak jalan-jalan itu dikenain denda. Intinya perlakuan kepada hewan, perlindungan kepada hewan. Dan Zong itu sekali lagi ya, kalau dia membuat statement itu dia tidak belajar gitu loh, tidak melihat hukum yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri yang seperti itu sudah diatur di pasal 302 KUHP. Di situ disebutkan bentuk perlindungannya kepada hewan itu, jika ada yang melakukan penganiayaan yang kemudian menimbulkan luka ringan, berat atau mati, di situ ada pidananya. Pidana maksimal 9 bulan ditambah denda 400.000, tetapi kalau dikonversikan sekarang ya jutaan rupiah lah. Artinya ada pengaturan dan perlindungan terhadap hewan. Kemudian juga di pasal 540 KUHP, jika ada yang mengeksploitasi hewan untuk pekerjaan di luar kemampuannya, itu pun akan bisa dipidana. Ancamannya sampai 14 hari dan denda 200.000, yang kalau dikonversikan sekarang itu ya jutaan rupiah. Kemudian diperkuat lagi di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, dilarang untuk menganiaya, menyalahgunakan hewan yang berakibat cacat atau dia tidak produktif. Artinya sebenarnya perlindungan yang seperti itu di Indonesia itu sudah ada. Tapi memang si Zong ini orang yang gak pernah belajar kok, gak pernah belajar dan banyak omong. Jadi apa ya, mulutnya itu jauh lebih cepat dari berpikirnya. Dia tidak banyak belajar, dia itu bodoh, tidak paham tentang hukum yang ada di Indonesia, kemudian dia membandingkan dengan hukum yang ada di Belanda. Jadi sebenarnya di Indonesia sudah ada Zong, cuman kamu aja yang telat ya. Bahkan kalau soal tadi dia membanggakan bahwa di Eropa itu perlakuan kepada binatang itu luar biasa, kepada hewan itu luar biasa. Silahkan Zong buka Google, buka berita. Ukraina tahun 2012 menjelang menjadi tuan rumah Zuro, ada kasus besar pembunuhan terhadap 20.000 anjing yang ada di Ukraina hanya untuk kepentingan Zuro. Silahkan Yong, kamu buka Yong. Kemudian di potongan video berikutnya ya, yang tidak aku tampilkan ya, seolah-olah dia itu mengkritik umat Islam yang tidak mau belajar terhadap Bible ya, soal bagaimana menyayangi binatang. Memang Zong ini benar-benar ngawur ini, orang dungu tapi sok pinter gitu. Di Al-Quran itu sudah sangat jelas, yang sifatnya secara umum aja. Allah itu berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, kemudian Ar-Rum ayat 41, yang pada intinya itu melarang manusia untuk membuat kerusakan di bumi. Ini sebenarnya adalah bentuk untuk menyayangi alam semesta
kemudian menjaga bumi dari kerusakan. Kemudian kalau dihubungkan dengan konteks hewan, Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya pernah bersabda, "Jika kamu ingin disayangi, maka sayangilah." Di hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan bahwa sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang di langit itu akan menyayangi kamu. Bahkan luar biasanya ya, dalam sebuah hadis Nabi, nanti bisa dilihat di screenshot ya, bahwa kalau memang kita sebagai muslim itu terpaksa membunuh binatang atau menyembelih binatang untuk kepentingan konsumsi, itu bunuh atau sembelihlah dengan cara yang baik, dengan cara yang ihsan, tidak bersifat menganiaya dan menyakiti. Karena itu saat kita merayakan Idul Kurban itu, Islam memberikan tata cara bagaimana cara menyembelih binatang. Untuk binatang yang akan kita konsumsi, cara menyembelihnya itu adalah dengan mengucapkan bismillah. Kepentingannya itu untuk mengabdi kepada Allah, hanya semata-mata melakukan penyembelihan karena Allah untuk konsumsi manusia. Kemudian kalau menyembelih itu gunakan dengan pisau yang sangat tajam yang bisa memutuskan urat lehernya. Itu sebenarnya sebagai sebuah bentuk apa ya, menghindari kezaliman atau penganiayaan kepada hewan yang akan kita sembelih. Yang ketiga, pastikan jangan sampai kamu mematahkan lehernya jika hewan itu belum mati. Dan masih banyak yang lain, etika-etika atau tata cara bagaimana kita menyembelih hewan. Itulah keindahan Islam. Terus kalau yang tadi mengatakan di Eropa itu kalau ada orang membunuh anjing kemudian dimakan, ya pasti kena hukuman begitu ya. Dan memangnya di Indonesia ini yang kerap membunuh dan memakan anjing itu siapa? Emangnya kami muslim begitu? Jadi Jong, aku sarankan ya, irit bicara dan banyak belajar. Kalau memang kamu konsisten mengatakan bahwa anjing di Eropa itu lebih beruntung dari bayi-bayi yang Indonesia, silahkan jangan jadi bayi di Indonesia dan silahkan kamu jadi di Eropa. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.